Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Mohon maaf Pak Dayat, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertanyaan saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak Dayat kembangkan? Baik, Bu, pada coaching kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Demikian, Bu, yang dapat saya kembangkan pada pertemuan siang hari ini. Siap. Untuk pertanyaan kedua, Bapak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Demikian, Bu. Siap Bapak. Demikian dulu ya Pak pra observasinya. Kali ini silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Bapak. Baik, Bu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asbul. Waalaikumsalam Pak Dayat. Pak Dayat, apa kabar Pak Dayat? Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah Pak, baik, mohon maaf ini kira-kira saat ini Bapak sedang sibuk apa tidak ini? Ya, kebetulan saat ini saya tidak sibuk Pak. Baik, kebetulan ini mumpung Pak Asbul tidak sibuk ya, saya ada perlu nih sama Bapak, ingin berbincang-bincang sebentar mungkin boleh ya Pak ya? Ya boleh Pak, silahkan. Oke, baik Pak Asbul, kita ngobrol-ngobrol santai saja Pak. Oke, terima kasih Pak, dan maaf ya mengganggu waktu Bapak saya. Oh tidak Pak, Pak Asbul ngomong-ngomong apa yang ingin Bapak bicarakan ini? Kelihatannya sangat serius sekali sampai ada panggilan Bapak berulang-ulang kemarin. Kebetulan saya masih di jalan itu Pak, jadi gak sempat ngangkat. Nah, akhir-akhir ini Pak, saya sedang dilanda keresahan yang mendalam nih Pak. Dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Pak. Makanya saya kemarin itu mencoba memanggil Bapak, menelpon. Ya seperti itulah Pak. Baiklah Pak Asbul, semoga dengan pertemuan kali ini ya Pak ya bisa mendapatkan solusi gitu Pak atas keresahan Bapak.
Semoga saya juga dapat membantu mencarikan solusi, kemudian dapat kita bersama-sama mencarikan solusi atas keresahan Bapak tersebut. Amin Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Asbul, coba Bapak ceritakan apa sih yang membuat Pak Asbul sampai resah segitunya gitu Pak? Jadi begini Pak ya, sebentar lagi itu kan kalau nggak salah ya di bulan Oktober akhir sampai awal November awal itu kan biasanya sekolah itu mengadakan ujian ANBK ya Pak. Tapi ada satu hal loh yang mengganjal di pikiran saya Pak. Baik Pak, kira-kira apa itu Pak? Kok sepertinya agak meresahkan gitu. Iya Pak, jadi begini Pak ya. Tahun-tahun sebelumnya sekolah kami itu ketika pelaksanaan ANBK itu selalu menumpang Pak, tidak pernah mandiri Pak, selalu menumpang. Karena kebetulan ya selain keterbatasan sarana dan prasarana, kami juga tidak punya kepala sekolah Pak. Yang ada hanya PLT Pak. Jadi PLT kepala sekolah tersebut meminta agar ANBK dilakukan numpang saja di sekolah induknya, seperti itu Pak. Nah alhamdulillah tahun ini Pak ya, sekolah kami kedatangan kepala sekolah baru dan beliau menginginkan agar pelaksanaan ANBK ini dilakukan secara mandiri, tidak menumpang lagi. Nah cuman gini Pak yang menjadi keresahan bagi saya, oleh kepala sekolah saya ini ditunjuk sebagai proktor ANBK, padahal tugas tambahan saya di sekolah itu sangat banyak Pak ya. Saya ini sebagai operator dapodik Pak, operator bos, bendahara sekolah yang harus membuat SPJ dan seperti itu Pak, banyak. Waktu saya itu sangat terbatas Pak. Jadi seperti itu Pak, yang membuat saya itu menjadi resah itu seperti itu. Dan saya itu berharap Pak ya, dengan waktu yang sedikit ini agar pelaksanaan MBK tersebut berjalan dengan maksimal. Dan juga kan ini kan baru pertama kali ya diterapkan di sekolah kami. Kami kan butuh belajar Pak, belajar bagaimana cara mengaplikasikan ANBK tersebut ya. Dan ketika butuh belajar butuh waktu yang banyak Pak untuk belajar ya agar pelaksanaan lancar dan maksimal. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Bapak ini diminta oleh kepala sekolah untuk menjadi proktor ya Pak ya pada kegiatan ANBK, tapi yang menjadi permasalahannya Bapak saat ini terhambat atau terkendala dengan waktu ya Pak ya, karena durasi waktunya juga sedang mepet, kemudian ini terkesan mungkin agak dadakan ya Pak ya, karena pengalaman pertama di sekolah Bapak dengan terbentur dengan waktu yang padat juga, jadi susah untuk mengatur waktunya, begitu ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Jadi apa mungkin ada yang dibicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, bisa Bapak sampaikan maupun kita dapat berngobrol-ngobrol seperti ini Pak? Tujuan sebenarnya saya berbincang-bincang dengan Bapak ini kan sebenarnya saya ini ingin mendapatkan solusi Pak, agar pelaksanaan ANBK nanti itu berjalan dengan lancar dan maksimal dengan apa? Dengan keterbatasan waktu yang saya miliki ini. Seperti itu Bapak. Oh, jadi Bapak juga ingin melaksanakan BK di sekolahnya berjalan lancar ya Pak ya, maksimal, tapi mungkin Bapak terkendala dengan masalah pembagian waktu. Demikian ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak, seperti itu. Berarti di sini mungkin bagaimana caranya Bapak untuk dapat mengatur waktu dengan baik supaya pelaksanaan BK tersebut dapat terlaksana dengan lancar,
Begitu juga dengan banyaknya tugas yang dimiliki Bapak juga dapat di-manage gitu Pak, dapat dikerjakan juga dengan sebaik-baiknya, tapi tidak berbenturan antara tugas yang satu dengan tugas lain, sehingga akhirnya juga dapat merusak gitu ya Pak ya, maksudnya sama-sama tidak terselesaikan kalau kita tidak dapat memanage waktu dengan baik. Demikian mungkin ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak, seperti itu. Kemudian kalau menurut Bapak sendiri mengatur waktu yang baik itu seperti apa Pak ini Pak? Ya Pak, kalau menurut saya sih ya, mengatur waktu yang baik itu ya kita itu dapat membuat sebuah agenda Pak, atau ya semacam jadwal khusus lah tentang kegiatan-kegiatan sehari-hari yang akan kita lakukan seperti itu. Baik, jadi menurut Bapak eh, kita harus membuat agenda, jadwal khusus supaya semua yang diagendakan itu terencana dan terlaksana ya Pak ya dengan baik. Begitu ya Pak ya. Jadi apa itu tugas-tugas kita itu dapat dilaksanakan tanpa ada benturan waktu antara tugas yang satu dengan tugas yang lain. Demikian ya Pak ya. Iya Pak, seperti itu Pak. Baik, sebenarnya hal apa sih yang membuat Bapak itu kesulitan dalam mengatur waktu? Sejujurnya ya Pak ya, yang membuat saya kesulitan dalam mengatur waktu itu biasanya ketika saya itu sudah membuat jadwal atau sudah membuat agenda. Nah, terkadang itu ada saja kegiatan yang tak terduga. Dan kegiatan tersebut itu kadang-kadang melebihi prioritas daripada kegiatan yang sudah saya agendakan. Ya contohnya seperti ketika saya membuat SPJ dan laporan-laporan lain yang biasanya itu dari dinas itu kadang dadakan seperti itu Pak, dan itu juga urgent Pak. Iya betul Pak. Jadi terkadang memang apa yang sudah kita rencanakan itu Pak ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang-kadang apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, ternyata ada sesuatu yang atau ada kegiatan mendadak dan juga urgent, jadi berbenturan. Jadi kita dapat kebingungan ya Pak ya, harus menyelesaikan yang mana dulu seperti itu ya Pak ya. Iya Pak, memang seperti itu Pak. Apa kendalanya Pak? Jadi kira-kira nih Pak ya, ketika kita hubungkan cara Bapak dalam mengatur waktu ini antara skala 1 sampai 10 Bapak berada di angka berapa? Mungkin bisa Bapak kira-kira aja dulu. Ya kalau saya sih merasakan saya ini Pak masih berada di angka 5 kayaknya itu Pak. Masih berada di Oh, angka 5. demikian ya Pak ya. Berarti di angka 5 ya. Coba Bapak jelaskan angka 5 itu seperti apa sih? Nah, kalau saya beranggapan angka 10 itu kan istimewa ya Pak. Jadi saya nggak mungkin seperti itu. Saya itu berada di posisi yang kelima ini karena saking padatnya kegiatan. Nah, kadang-kadang saya itu Pak, lupa Pak, lupa. Nah, kalau tidak saya agendakan terlebih dahulu. Atau terkadang agenda yang sudah saya susun rapi ini tertimpa oleh agenda yang tidak terduga. Walah seperti itu ya Pak ya. Makanya Bapak masih berada di angka 5 menurut Bapak ini. Tapi saya yakin Pak, pasti Bapak ingin meningkatkannya ya Pak ya. Dari angka ke angka yang lebih tinggi maksudnya. Untuk idealnya itu kan angka 10 ya Pak ya, istimewa katanya Bapak. Jadi angka 10 mungkin sangat susah ya mengingat tugas tambahan Bapak di sekolah itu sangat banyak Pak ya. Jadi yang penting kita harus dapat meningkatkan apa itu dalam meminit waktu dari level yang menurut Bapak 5 mungkin dengan apa itu kebiasaan-pembiasaan dalam mengatur waktu dapat meningkat ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, peningkatannya itu Bapak ingin jangka berapa sih? Kalau boleh tahu ini. Ya setidaknya Pak ya setelah saya berbicara dengan Bapak ini, saya mendapatkan wejangan ini ya, berbincang-bincang dengan Bapak.
Nah, saya ingin ada peningkatan dari yang kemarin itu berada di level 5, sekarang naiklah sedikit menjadi level 7, seperti itu, Pak. Baik. Berarti Bapak sudah punya prioritas ya Pak ya. Jadi Iya, Pak. untuk naik ke level 7 itu seperti apa kira-kira yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan apa itu level dari level 5 ke level 7 itu maksudnya Pak? Hmm, jadi gini ya Pak, kebetulan di sekolah saya itu Pak, ada satu lagi orang guru itu yang pintar IT Pak. Tugasnya ya hanya mengajar PJK saja Pak. Saya akan berbicara kepada kepala sekolah agar memintanya untuk membantu saya ketika pelaksanaan AMBK tersebut. Guru tersebut karena sudah tahu IT dan waktunya itu luang ya, saya meminta kepada kepala sekolah agar memerintahkan dia untuk membantu saya. Misal seperti apa teknisi lah nanti. Dan dia juga bisa menjadi partner saya dalam membantu saya dalam pelaksanaan BK. Cuman yang menjadi hambatan kami berdua ini Pak ya, kan saya tadi sudah bilang karena masih perdana Pak di sekolah kami, jadi kami harus punya bekal yang sangat banyak, ilmu, tenaga dan lain-lain ya, agar pelaksanaan MBK ini terlaksana secara maksimal. Makanya saya ini apa namanya harus berkolaborasi Pak dengan sekolah yang sudah mandiri. Di sekolah-sekolah tetangga yang sekolah mandiri itu harus berkolaborasi menimba ilmu lah seperti itu Pak. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Jadi Bapak menginginkan ada sekolah atau instansi lain yang mau berkolaborasi terkait pelaksanaan BK ini ya Pak ya. Agar dapat membantu dan meringankan, kemudian dapat menularkan pengalaman khususnya Pak ya. Karena berhubung di sekolah Bapak ini kan pertama kali nih Pak ya melaksanakan kegiatan BK. Iya. Jadi begini Pak, kira-kira dengan sekolah mana Bapak bisa berkolaborasi ini? Saya sudah merencanakan sih Pak ingin berkolaborasi dengan SDN Kuanyar Barat 2 karena di sana ada teman saya Pak yang jago IT dan juga ketika mengajar dia itu mudah dipahami Pak. Bahasanya singkat dan orangnya juga bersahaja. Baik Pak, itu yang bagus itu Pak. Solusi yang akan dilakukan Pak Asbul sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Pak Asbul hiraukan tersebut ya Pak ya. Alhamdulillah Pak ya, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur ya saya takut gagal Pak dalam pelaksanaan AMBK karena ini baru pertama kali dan ini kan taruhannya bukan untuk pekerjaannya saya saja Pak, cuman taruhannya lebih kepada murid dan kepada nama baik kepala sekolah Pak, seperti itu. Baik Pak Asbul, syukurlah Pak Asbul sekarang sudah lega. Lalu dari yang sudah Pak Asbul rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak Asbul lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Mengenai permintaan saya Pak kepada kepala sekolah tentang partner yang akan membantu saya dalam melaksanakan ANBK ini, saya akan mengutarakannya besok Pak. Dan masalah waktu saya yang terbatas, maka setiap selesai mengajar saya akan belajar Pak bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ANBK baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan sekolah terdekat. Dan di malam harinya saya akan menyicil tugas-tugas operator agar lebih mengefisiensi waktu seperti itu. Ya, itu ide yang bagus Pak Asbul, itu sangat luar biasa sekali menurut saya itu. Semoga dapat segera terselesaikan masalah Pak Asbul dan Pak Asbul dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih enjoy, lebih tenang, tanpa dihantui keresahan lagi ya Pak. Amin Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega
Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk kita, untuk siswa kita. Amin, amin Pak. Sama-sama, saya juga sangat terkesan dengan masukan-masukan, kita dapat berbagi pengalaman ya Pak ya. Karena kita dengan berbagi pengalaman ini kita dapat memberikan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat Pak. Iya Pak. Baiklah Pak Aspul, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ini. Mungkin kedepannya atau besok atau lusa ada kabar baik yang akan Pak Aspul sampaikan kepada saya, segera mungkin bisa ditelepon ya Pak ya, atau lewat daring atau kita dapat ketemuan, begitu Pak Aspul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Pak Aspul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam Bu. Halo Pak Dayat, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Hasbul? Betul Bu, Alhamdulillah kita sudah melaksanakan coaching dan kita sudah sepertinya sudah memberikan kenyamanan tanpa kerisauan lagi Pak Hasbullah ini. Nah, sebelum penutupan Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ke Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, tadi saat proses coaching tadi saya sudah melakukan tahapan-tahapan coaching dengan menggunakan alur tirta seperti menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan bertanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya secara detail dan menemukan solusi-solusi yang diharapkan. Demikian Bu. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya, Pak Dayat tadi proses coaching sampean dengan Pak Hasbul sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Pak Dayat juga sudah berusaha menggali dari pertanyaan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hasbul sehingga Pak Dayat bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Bapak melakukan coaching yang barusan ini Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, tentunya dengan banyak belajar ya Bu ya. Banyak belajar, berlatih agar kita saat melakukan coaching kita dapat merasa lebih nyaman baik untuk diri saya kemudian untuk coach saya. Demikian. Demikian observasi kita hari ini Bapak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.